Dengan tatapan yang seakan menembus jiwa, di balik gerakan yang begitu halus dan penuh percaya diri, ada kisah yang telah berjalan selama ribuan tahun. Kucing, hewan yang kini kita pelihara di rumah, pernah menjadi makhluk yang tak tersentuh. Di suatu masa, mereka disembah layaknya dewa, dilindungi hukum, dihormati rakyat, dan bahkan memengaruhi jalannya sejarah manusia. Kisah ini dimulai 10.000 tahun yang lalu, di daerah yang kita kenal sekarang sebagai Timur Tengah. Manusia baru saja meninggalkan kehidupan berburu dan meramu, beralih ke bercocok tanam, gandum dan jelai memenuhi lumbung-lumbung. Namun, kesuksesan itu membawa masalah baru. Tikus, hewan kecil ini menyerbu persediaan makanan, mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Di saat itulah kucing liar Felis silvestris libica mulai mendekati pemukiman manusia. Mereka bukan datang karena dibawa manusia, tapi karena banyak mangsa alaminya yang ada di pemukiman manusia. Bagi manusia, kehadiran kucing adalah berkah. Mereka membunuh tikus tanpa perlu dilatih, tanpa menuntut imbalan besar. Sebaliknya, mereka menikmati sisa makanan manusia dan menemukan perlindungan di sekitar perkampungan. Di balik wajah imut dan bulu lembut, tubuh kucing memiliki anatomi pemburu yang luar biasa. Mata mereka dilengkapi tapetum lucidum, lapisan reflektif di belakang retina, membuat mereka mampu melihat dalam cahaya rendah 6 kali lebih baik dari manusia. Pupil mereka bisa melebar penuh, menangkap cahaya sekecil apapun di malam hari. Telinga kucing bisa berputar hingga 180 derajat, menangkap suara frekuensi tinggi yang tak terdengar oleh telinga manusia, seperti suara gerakan kecil seekor tikus di rerumputan. Gigi dan rahang mereka dirancang untuk berburu. Gigi taring yang panjang digunakan untuk mencengkram mangsa. Rahang yang hanya bergerak naik turun berfungsi untuk merobek. Kumis atau vibrissae mereka sangat sensitif, mampu mendeteksi perubahan udara, menilai ukuran celah, bahkan membantu berburu di kegelapan total. Dan tubuh kucing lentur, otot-ototnya kuat, tulang belakangnya fleksibel. Mereka bisa melompat 6 kali panjang tubuhnya dengan presisi sempurna. Berbeda dengan anjing yang dijinakkan melalui perburuan bersama, kucing tidak pernah sepenuhnya tunduk. Mereka memilih hubungan ini, hubungan yang unik, di mana kucing tetap menjadi dirinya dan manusia belajar menghargainya. Interaksi ini perlahan menciptakan ikatan. Kucing liar menjadi setengah liar, lalu menjadi hewan peliharaan. Dan dari sini, perjalanan menuju singgasana dimulai. Mesir kuno adalah panggung utama kebangkitan kucing. Di tepi sungai Nil, masyarakat berkembang pesat, dan kucing menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Bagi orang Mesir, hubungan ini lebih dari sekedar simbiosis. Mereka melihat kucing bukan sekedar hewan, melainkan jelmaan energi ilahi. Dengan mata yang bersinar di malam hari, gerakan penuh keindahan dan keanggunan yang mempesona, kucing dianggap sebagai jembatan antara dunia manusia dan dunia para dewa. Dari sanalah lahir Bastet, dewi pelindung rumah tangga, kesuburan, dan kegembiraan. Bastet digambarkan sebagai perempuan dengan kepala kucing, atau kucing yang sedang duduk. Di kuil-kuil, ribuan patung Bastet dibuat dari emas, perunggu, bahkan batu mulia. Dan kucing pun mulai diperlakukan sebagai simbol suci Dewi Bastet di bumi. Kuil-kuil Bastet dipenuhi ribuan mumi kucing. Beberapa diselimuti kain linen halus, dihiasi perhiasan emas di lehernya. Peziarah datang dari seluruh Mesir, membawa persembahan makanan, rempah, dan patung kucing mini, memohon perlindungan, kesuburan, dan keberuntungan. Di Mesir, membunuh kucing adalah kejahatan besar. Hukuman terberat adalah mati.
Bahkan jika kucing mati karena kecelakaan, orang yang terlibat tetap bisa dihukum berat. Kucing dilindungi oleh hukum negara dan keyakinan spiritual. Banyak orang memelihara kucing seperti anggota keluarga. Mereka diberi kalung emas, perhiasan, bahkan disertakan dalam upacara keagamaan. Saat seekor kucing meninggal, keluarga akan mencukur alis sebagai tanda duka. Kucing yang mati dibalsem, dibungkus linen, dan dimakamkan dengan ritual. Beberapa kompleks pemakaman berisi ribuan mumi kucing. Bukti nyata betapa tingginya kedudukan mereka. Bahkan dalam peperangan, kucing memegang peranan. Catatan sejarah menyebutkan tentara Persia pernah memanfaatkan citra kucing untuk melemahkan pasukan Mesir. Karena orang Mesir enggan melukai hewan suci ini, bahkan di medan perang sekaligus. Seiring runtuhnya peradaban Mesir kuno, pemujaan terhadap kucing perlahan memudar. Namun jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Hari ini patung dan relief kucing Mesir masih berdiri, menjadi saksi bisu betapa seekor pemburu tikus dapat naik tahta sebagai hewan yang disembah. Hubungan manusia dan kucing tidak berhenti di tepi Sungai Nil. Pedagang Mesir membawa kucing ke pelabuhan-pelabuhan jauh di luar negeri. Kapal dagang dan kapal perang selalu membawa kucing, bukan hanya untuk melindungi makanan dari tikus, tetapi juga sebagai simbol keberuntungan di laut. Dari Mesir, kucing menyebar ke Yunani dan Roma. Di sana, mereka tetap dianggap sebagai hewan berharga. Di Asia Timur, kucing menjadi pelindung kitab suci Buddha dari tikus. Di Jepang, lahirlah legenda Maneki Neko, patung kucing yang mengangkat satu kaki sebagai tanda mengundang rezeki. Namun, sejarah kucing tak selalu gemilang. Di Eropa abad pertengahan, kucing mulai diasosiasikan dengan tahayul. Gereja Katolik pada masa itu menghubungkan kucing, terutama yang berwarna hitam, dengan sihir dan iblis. Perburuan kucing pun terjadi. Ribuan kucing dibunuh dalam ritual pengusiran setan. Ironisnya, pemusnahan kucing menyebabkan populasi tikus meledak. Dan dari tikus inilah lahir wabah Bas, Black Death, yang menewaskan sepertiga populasi Eropa pada abad ke-14. Ketika Eropa memasuki masa Renaissance, pandangan terhadap kucing mulai berubah. Para bangsawan, ilmuwan, dan seniman mulai memeliharanya kembali. Kucing menjadi simbol kecerdikan, keanggunan, dan seni. Mereka muncul dalam lukisan, puisi, bahkan kisah-kisah rakyat. Hari ini, kucing tidak lagi berada di kuil atau istana, tapi mereka tetap memerintah di hati manusia dan di layar ponsel kita. Lebih dari 600 juta kucing hidup di seluruh dunia. Kucing bukan hanya hewan peliharaan. Mereka adalah keluarga, teman, bahkan bintang media sosial dengan jutaan pengikut. Tapi hubungan ini juga menuntut tanggung jawab. Jutaan kucing liar hidup tanpa rumah, menghadapi kelaparan dan bahaya. Sterilisasi, adopsi, dan perawatan adalah wujud kasih sayang yang nyata. Memelihara kucing bukan hanya memberi makanan, tapi memberi mereka kehidupan yang layak. Setidaknya ada dua peran penting yang dimiliki kucing, sehingga dalam sejarahnya pernah disembah oleh manusia. Pertama, peran praktis. Mereka melindungi makanan dan kesehatan manusia dengan mengendalikan hama. Kedua, peran simbolis. Keanggunan, misteri, dan sifat mandiri mereka menciptakan aura yang membuat manusia menganggap mereka lebih dari sekedar hewan. Perjalanan kucing bersama manusia adalah kisah tentang kekuatan, keanggunan, dan misteri. Dari jalanan bercebu di Timur Tengah ke singgasana Dewi di Mesir, hingga layar ponsel kita hari ini, mereka mungkin tidak lagi dipuja di kuil-kuil kuno,
Tapi di hati manusia, kucing masih menjadi raja, dan kita tanpa sadar tetap setia mengabdi pada mereka.